Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbak Sadrina akan memandu acara Sioben. Sioben adalah program terbaru dari BPBD Kabupaten Banyumas. Jadi di era milenial seperti sekarang, inovasi itu memang sangat diperlukan. Jadi Sioben ini adalah salah satu bentuk inovasi yang digagas oleh BPBD Kabupaten Banyumas. Dan saya sebagai orang baru juga belum tahu nih program Sioben itu sebenarnya apa sih. Jadi sekarang saya akan menghadirkan langsung inisiator dari Sioben, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Budi Nugroho. Selamat datang Bapak Budi Nugroho, SSTP MSI ya, sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas. Belum lama ini ya Pak ya, masih baru ya Pak? Masih baru. Berapa bulan Pak di sini Pak? Kurang lebih dari 13 Juni, sekitar 5 bulanan ya. Sekitar 5 bulan tapi sudah membuat inovasi yang begitu besarnya seperti sekarang. Terima kasih. Ini semata-mata juga untuk tantangan yang harus dijawab. Karena di era milenial kan tentunya akses informasi harus betul-betul bisa kita siapkan seluas-luasnya. Oke baik, berarti udah bisa menyesuaikan diri ya Pak? Sudah bisa menyesuaikan diri. Dan kita memang di BPBD harus segera menyesuaikan diri. Karena setiap tantangan yang harus dijawab oleh kita tentunya harus dijawab dengan cepat. Dan kemampuan adaptasi harus memang segera menyesuaikan diri. Baik, 5 bulan sudah melahirkan inovasi-inovasi yang cukup menggegerkan gitu, karena ini mungkin belum banyak terpikirkan oleh OPD-OPD lain gitu, membuat podcast untuk bentuk komunikasi kita dengan masyarakat juga. Baik Bapak, melihat tingginya angka kebencanaan nih di Kabupaten Banyumas, Bapak sebagai kepala pelaksana baru, apa nih Pak yang perlu digalakan untuk menekan angka yang sebegitu tingginya sekarang di Kabupaten Banyumas? Pada prinsipnya kalau bencana ini kan kenali bahayanya, kurangi resikonya. Karena bencana ini harus kita ngerti bahwa pengertiannya adalah mengancam kehidupan dan penghidupan. Sehingga resiko terhadap jiwa seseorang ini yang dikedepankan. Sementara bencana yang sifatnya terjadi mendadak, sifatnya terjadi tiba-tiba, kalau tidak kita persiapkan masyarakatnya, kita tidak siapkan persepsi dan wawasannya, tentunya ini menjadi efek yang tidak bisa kita persiapkan untuk mengurangi resiko tersebut. Maka dengan podcast ini, dengan sinau bareng tentang kebencanaan ini, dan kami juga membuat pengertian yang melekat pada host kita, yaitu Mbak Sadrina, itu ada kepanjangan pengertian yang menjadi kampanye atau menjadi metode agar masyarakat itu ngerti apa yang harus dilakukan. Mbak Sadrina itu kita ambil dari singkatan masyarakat Banyumas sadar risiko bencana. Sehingga ketika mengenal host kita, secara otomatis apa itu Sadrina? Oh, sadar risiko bencana. Karena bencana yang sifatnya tiba-tiba, ketahanan masyarakat yang harus kita siapkan, tentunya kampanye atau sosialisasi melalui podcast ini diharapkan semua masyarakat dan berbagai lapisan, paling tidak ada agen-agen di lingkungan masyarakat itu yang memampukan diri agar bisa menginformasikan, mensiapsiagakan diri, mencegah resiko yang lebih dari sebuah kejadian bencana bisa kita persiapkan. Karena dengan sosialisasi yang cukup, pengurangan risiko bencana ini menurut persepsi kami akan menjadi lebih minimal. Karena kalau kita tidak kurangi resikonya, tidak dikenali bahayanya, bagaimana masyarakat akan siap? Karena daya jangkau BPBD Kabupaten Banyumas dengan begitu luasnya wilayah Kabupaten Banyumas, begitu ragam macamnya kebencanaan yang terjadi, kalau masyarakat ketahanannya tidak disiapkan, sementara kita memiliki hitungan bahwa ancaman dan kerentanan ini bisa dihadapi dengan ketahanan masyarakat. Ini yang harus kita push, harus kita lakukan upaya secara maksimal agar masyarakat ngerti apa yang harus dilakukan, ngerti apa yang tidak boleh dilakukan, dan segera melakukan upaya penyelamatan diri, upaya mengurangi resiko yang tadi kami sampaikan. Demikian.
Mbak Sadrina. Jadi Sobat Tangguh, yang menarik di sini adalah si podcast si Oben ini. Podcast si Oben ini ternyata juga ada kepanjangannya. Jadi kita akan langsung tanya juga sama inisiatornya. Jadi si Oben tuh apa, Pak? Jadi gimana awalnya Bapak tuh terfikir akan adanya si Oben ini gitu? Iya, dalam konteks penanganan bencana itu ketika bencana terjadi. Tapi bagaimana ketika bencana itu agar tidak terjadi, ataupun kalau terjadi masyarakat harus siap. Sinau terkait dengan kebencanaan melalui si Oben ini, singkatannya itu Sinau Bareng terkait kebencanaan. Sinau Bareng Bencana. Oke, baik. Nah, disinilah diharapkan masyarakat menjadi firm terhadap pengertian apa sih kebencanaan itu. Waspadanya di sisi mana? Siap siaga apa enggak? Karena kalau kita tidak siapkan persepsi masyarakat tidak sadar akan resikonya, tidak sadar apa yang harus dilakukan, dan tidak mencegah dengan dini, tentunya korban jiwa, korban harta bisa tidak terantisipasi. Karena memang yang namanya konsepsi penanggulangan bencana itu kan ada yang dinamakan pentahelik. Ada pemerintah itu sendiri, ada masyarakat itu sendiri, ada dunia usaha, ada akademisi, dan ada media. Dan 5 pihak ini diharapkan bersama-sama dengan kita untuk memampukan masyarakat agar pada saatnya, karena sudah jelas bisa terjadi kebencanaan, mereka siap menghadapi itu. Demikian Mbak Sadrina. Iya, Mbak Sadrina, itu masyarakat Banyumas sadar resiko bencana gitu ya Pak. Betul. Jadi diharapkan Mbak Sadrina itu nggak cuma saya, tapi seluruh lapisan masyarakat juga bisa menjadi Mbak Sadrina. Saya setuju sama pendapat Bapak yang tadi bahwa kita memang harus mengenal bencana, mengenal potensi bencana yang ada di wilayah kita gitu ya. Betul. Kayak saya Pak, dulu saya sebelum bekerja di sini, saya pikir Banyumas itu adalah tempat yang aman-aman aja gitu, nggak pernah ada bencana gitu. Karena kebetulan saya tinggalnya memang di kota, di Purwokerto, Betul. tidak ada bencana gitu. Tapi semenjak saya kerja di sini, saya baru tahu ternyata bencana di Banyumas itu luar biasa ya Pak, banyak sekali gitu. Dan perkembangan teknologi seperti sekarang, inovasi yang Bapak bentuk ini kan sudah sangat bagus gitu ya Pak ya. Lah untuk mengundang minat kaum milenial untuk mau sadar akan bencana dan mengenali potensi bencana yang ada di wilayahnya, menurut Bapak hal-hal yang seperti ini nih apakah sudah akan sangat membantu untuk mereka bisa mulai mau mengenal wilayahnya gitu Pak? Iya. Jadi di era milenial seperti ini, media-media yang mainstream sekarang sudah mulai beralih kepada media-media yang sifatnya seperti IG, YouTube, ataupun Facebook, atau WhatsApp, atau Twitter, dan sebagainya. Ini sarana komunikasi bagi kaum muda. Jadi segmentasi kaum muda itu pun harus kita sasar melalui kegiatan si Oben ini. Kenapa? Karena akses yang mudah kepada teman-teman milenial. Bahkan kita juga rencanakan bikin maskot agar familiar terhadap segmentasi yang lebih kita sasar seperti anak-anak atau usia sekolah. Karena apa? Karena memang penyadaran masyarakat ini tidak tersegmen hanya di kaum-kaum tertentu, tapi semua harus mengerti terkait dengan kebencanaan yang bisa jadi kita nggak mengenal resikonya, kita nggak tahu potensinya, tahu-tahu terjadi bencana, kita gagap terhadap apa yang harus kita lakukan. Makanya kalau si Oben ini kita jadikan sebagai salah satu media untuk memberikan edukasi, karena memang edukasi itu salah satu upaya mitigasi. Jadi kalau mitigasi itu ada 2, yang pertama adalah struktural yaitu melalui pembangunan, yang kedua adalah melalui edukasi seperti ini. Harapan besarnya adalah si Oben ini bermanfaat untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi teman-teman milenial, dan tidak hanya milenial tentunya, semua yang bisa mengakses di IG kami, seluruh lapisan masyarakat memungkinkan untuk juga mengakses seluas-luasnya. Sehingga jangan lupa kalau memang bisa mengakses IG kita, ya follow lah di IG kita biar kita bisa sharing, dan di situ kita juga buka ruang diskusi
agar supaya sama-sama lah kita belajar untuk mengenali bencana di lingkungannya, mengenali resiko bencana di lingkungannya, sehingga kita siap pada saatnya terjadi bencana yang sifatnya mendadak tiba-tiba dan kita tidak bisa memprediksikan. Demikian, Mbak. Ya, jadi untuk Sobat Tangguh, ini bisa langsung di subscribe di YouTube-nya, atau mungkin bisa chat juga kalau misalnya mau ngobrol sesuatu atau misalnya bertanya sesuatu, atau mungkin aduan juga kita bisa. Dan juga jangan lupa follow di Instagram kita. Di Instagramku juga nanti ada. Instagram Bapak mungkin nanti bisa? Ada, bisa. Bisa. Kita siap ya Pak? Siap. Saya juga mau mengadu, boleh ya Pak? Boleh. Curhat gitu? Boleh. Siap. Ini Sobat Tangguh di rumah juga Bapak Budi melayani curhatan-curhatan kaum milenial. 24/7. 24/7, baik. Kalau dari tadi kita bicara bencana, kira-kira Mbak Sadria ngerti nggak sih sebenarnya bencana itu yang terjadi di Banyumas apa saja trennya? Karena Mbak Sadrina ini kan sebagai brand ambasadornya. Aduh, brand ambassador. Bisa nggak coba dijelasin? Agak tertekan ya Pak? Iya. Tapi saya coba jelasin nih Pak. Iya. Jadi untuk pengetahuan Sobat Tangguh juga, karena acara Siuban ini adalah acara yang kita harapkan menjadi ajang untuk program yang inovatif dan komunikatif. Oke, ini saya coba ya Pak. Iya. Koreksi kalau salah Pak. Iya. Jadi di Banyumas itu trennya adalah yang pertama pasti tanah longsor, karena kita itu banyak dataran-dataran tinggi, ya kan? Di area barat itu banyak sekali. Untuk teman-teman yang nggak tahu, area barat itu Gumelar, Lumbir gitu ya Pak. Itu banyak sekali. Terus juga kita juga banyak terjadi banjir. Iya, betul. Banyak terjadi banjir dan angin kencang. Jadi cuaca ekstrim memang akhir-akhir ini sedang banyak sekali terjadi Pak. Betul. Jadi memang bahasanya itu kita sedang panen bencana karena banyak. Betul. Ya inilah, jadi Mbak Satriani ternyata kan juga memahami. Harapannya Mbak Satriani sebagai perwakilan kaum milenial yang kebetulan juga host juga di acara kita juga bisa mencerahkan pada masyarakat yang lain, dan monggo bareng-bareng lah kita sinau kebencanaan bareng si Oben, biar akses kita terhadap informasi bencana semakin lancar dan kita menjadi lebih mengenali resiko, lebih mengurangi bahaya yang mungkin akan menimpa kita semua. Doa kita semua sih mestinya tidak terjadi bencana. Ya, kalau terjadi bencana, mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi kita itu harus bisa menjauh dari bencana atau menjauhkan bencana dari kita, gitu ya Pak. Oke, latar belakang terjadinya inovasi Siuban ini kan mungkin tadi Bapak udah sempat bahas sedikit. Tapi mungkin harapannya apa sih Pak untuk ini, dari inovasi ini? Harapannya untuk BPBD Banyumas? Ya, yang namanya sebuah kegiatan itu harus dikomunikasikan. Kalau komunikasi itu tersumbat, komunikasi itu tidak lancar, bagaimana masyarakat bisa paham, bisa ngerti. BPBD Banyumas sebagai salah satu OPD atas instruksi dan kebijakan Pak Bupati tentunya harus betul-betul memampukan masyarakat dengan menginformasikan seluas-luasnya, sehingga si Open ini diharapkan nanti dengan berbagai kegiatannya dan narasumber yang berbeda-beda kita menjadi lebih firm, lebih paham terhadap apa sih kebencanaan itu. Karena memang kalau kita hanya pendekatan secara formal, pendekatan secara persurat tanpa ada kolaborasi dan komunikasi seperti yang kita lakukan saat ini, tentunya ada hal-hal yang menjadi terbatas. Kalau ini nanti ada yang komen, ada yang subscribe di YouTube, mungkin ada yang follow. Di situ bareng-bareng lah kita juga bisa melayani komunikasi, diskusi, sehingga besar harapan kami masyarakat semakin ngerti, paham, dan bisa memiliki ketahanan untuk menghadapi bencana. Sebenarnya di situ. Dan kemarin dulu waktu kita ada pawai, kita coba kenalkan juga bahwa ternyata si Open ini memang sebagai salah satu upaya lah
paling tidak yang mengingatkan pada BPD itu sendiri terkait dengan tugas kita dalam mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat agar firm pada pemahaman terkait dengan kebencanaan, karena itu bagian dari standar pelayanan minimal yang harus kami raih. Karena BPD Banyumas kan punya standar pelayanan minimal untuk bisa diraih terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat. Demikian Mbak Sabrina. Berarti ini suatu bentuk upaya kita untuk dikenal dulu. Betul. Karena tak kenal maka tak sayang gitu. Ya. Jadi dikenal dulu, nanti kalau udah kenal, mendalami, jadinya suka dan mau memahami atas bencana itu. Pak, tadi saya dengar itu yang menarik adalah program ini nantinya akan banyak narasumber yang beda-beda. Betul. Karena untuk edukasi juga untuk sobat-sobat tangguh di rumah gitu ya. Yeah. Jadi nanti akan ada banyak narasumber-narasumber yang berbeda setiap episodenya. Betul. Jadi sobat tangguh di sini harus nantikan terus program ini tayang di YouTube. Mudah-mudahan program ini mencerahkan masyarakat, membuat mengerti masyarakat. Demikian. Tapi Bapak ini luar biasa sekali loh, 5 bulan, baru 5 bulan dilantik menjadi kepala pelaksana di BPBD Kabupaten Banyumas, tapi sudah banyak inovasi-inovasi yang dibuat gitu oleh Bapak. Karena jiwa muda kali ya Pak, jadi milenial sekali gitu loh, mengerti era zaman sekarang apa sih yang dimau sama anak-anak muda. Keren loh Bapak ini. Karena memang harus update, karena semua sarana yang harus digunakan itu kita harus ngerti mana yang paling efektif dan kita bisa sasar siapa yang harus dimengerti. Kalau enggak, nanti juga kita susah untuk mengkomunikasikan, sementara masyarakat kalau nggak tahu, kalau dia belum ngerti kan juga kita yang keliru juga. Betul Pak, karena media itu pasarnya nggak cuma untuk anak sekarang. Betul. Dari anak kecil sampai yang udah dewasa pasarnya ada di media. Ya. Gitu. Jadi kita memang menyusupi dari situ, ya Pak. Oke, setelah si Obin, ada inovasi lain Pak? Mungkin? Ya, kalau kami masuk di BPD Banyumas kan sudah ada inovasi dari rekan-rekan ya, seperti SIM bebas, sistem informasi bencana Banyumas, ada Sidamas. Kami juga berharap nanti ada upaya untuk mensinergikan dua inovasi itu agar bisa sama-sama lah kita gunakan untuk kendali operasi yang lebih mantap dan betul-betul melayani masyarakat. Kita berharap juga si Oben ini juga tidak hanya berhenti di sini, kita gagas kerjasama dengan perguruan tinggi untuk kita bisa si Oben goes to kampus, goes to market. Goes to kampus menarik sekali. Iya. Karena segmentasi, sehingga agen-agen atau agen-agen perubahan yang diharapkan bisa membawa, mencerahkan, kita pakai upaya dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, biar mereka firm, aware, sehingga dengan si Open ini mudah-mudahan masyarakat dan berbagai segmentasinya bisa memahami dengan tepat apa sih yang harus dilakukan. Demikian Mbak Sabrina, mudah-mudahan mencerahkanlah inovasi yang coba kita gagas, dan nanti dengan berbagai narasumber yang kita bisa hadirkan, ini betul-betul mencerahkan semua pihak. Demikian. Asik banget tadi dengar Goes to Kampus, rasanya Pak fresh gitu ya. Yeah. Kita akan Goes to Kampus, ke kampus-kampus keliling untuk bersama belajar tentang kebencanaan. Tadi Bapak menyebutkan ada SIM bebas dan Sidamas. Itu apa Pak? Itu apakah program dari BPBD atau apa? Ya, kalau SIM bebas itu sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk internal. Kita coba lagi kembangkan, kita sinergikan dengan Sidamas. SIM bebas ini kan untuk mengoperasionalkan sebuah kegiatan penanggulangan bencana. Di sana kita coba lagi kembangkan untuk kita linkkan dengan Sidamas. Dan Sidamas ini kan sebuah upaya untuk membuat masyarakat ngerti dengan apa yang dilakukan oleh BPD Banyumas, baik informasi untuk peringatan dini, informasi bencana yang terjadi, dan ini dua aplikasi yang coba kita kembangkan nantinya
kita sambung dengan versi Android-nya untuk pengendalian operasi. Kita juga lagi coba rancang, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa launching, karena di kebencanaan ini kan multisektoral, tidak hanya ansih BPBD saja, tentunya dengan dinas terkait, OPD terkait, relawan, masyarakat, konsentrasi pentahelik yang mau kita bangun untuk mensinergikan langkah-langkah penanggulangan bencana. Mudah-mudahan target secepatnya lah kita coba untuk lakukan penyusunan dari kegiatan inovasi untuk menyatukan Sidamas dengan Simbebas itu. Oke, berarti nanti akan jadi tampilan Android untuk masyarakat, jadi bisa di-download gitu Pak? Ya, kalau yang untuk Sidamas diharapkan ada versi Android-nya, tapi kalau untuk yang kami coba rancang adalah untuk mengendalikan operasi dari antar OPD, internal BPBD maupun dengan pimpinan-pimpinan kita di tingkat kabupaten. Oke, baik, berarti BPBD Banyumas ini selain ingin mengajak masyarakat untuk belajar tentang kebencanaan, juga ingin membagi pengetahuan-pengetahuan tentang kebencanaan, tentang kejadian-kejadian bencana kepada masyarakat secara lebih transparan. Jadi agar masyarakat juga bisa tahu tentang apa sih yang terjadi di daerahnya gitu ya Pak ya. Jadi masyarakat tuh nggak ada yang kayak saya lagi, karena dulu saya ngiranya di Banyumas tuh aman, tentram, tidak ada bencana, ternyata banyak juga ya Pak. Betul. Oke Sobat Tangguh, jadi obrolan kita di sini bersama Bapak Kepala Pelaksana nih, Bapak Budi. Siap. Itu membahas tentang bagaimana lahirnya si Oben ini. Jadi beliaulah inisiatornya. Oke, mungkin yang saya tangkap di sini adalah program ini dibuat untuk mengedukasi pastinya untuk sobat-sobat tangguh di rumah yang mungkin masih belum tersadarkan gitu, belum tergerak hatinya untuk sadar potensi bencana di wilayahnya. Karena sadar potensi bencana di wilayahnya itu sangat penting untuk menekan resiko bencana yang akan dia hadapi dan akan mengurangi resiko korban yang ada di wilayah tersebut gitu. Ya, jadi betul. Kita tidak boleh tutup mata akan wilayah kita sendiri gitu ya Pak. Betul. Dan program ini juga akan dihadirkan narasumber-narasumber untuk lebih mengedukasi kita dan membuka mata kita untuk banyak wawasan-wawasan baru. Terima kasih Bapak Budi Nugroho untuk waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin Amin. Nanti bersama narasumber-narasumber lain Bapak juga bisa hadir. Oke Sobat Tangguh, jadi kata-kata hari ini adalah kenali risikonya, kurangi bahayanya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.